Pembagian dana bantuan manfaat sejahtera atau mantra Desa Totokaton, Kecamatan Batu Putih, Tulungagung Barat mengabaikan protokol kesehatan. Ratusan penerima bantuan terlihat berkerumun dan berdesakan di dalam balai desa saat mereka mengantri. Pada pelaksanaan pembagian bantuan ini, pihak Pamong sebenarnya telah menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan tempat duduk kursi plastik yang telah diberi jarak aman. Namun banyak warga yang malah berdiri di sela-sela jarak antar kursi tersebut. Ada pula yang justru merapatkan kursi agar mereka lebih enak mengobrol dengan warga lain saat antri. Tak hanya itu, banyak warga dan panitia pembagi bantuan juga yang tidak menggunakan masker. Dan ada pun yang menggunakan masker namun tidak digunakan secara benar. Alhamdulillah sangat membantu banget buat keluarga yang nggak mampu. Dan bantuan ini ya sangat membantu banget lah pokoknya. Alhamdulillah pada hari ini Mantra akan mendistribusikan bantuannya kepada 1041 KPM di Batu Putih. Jadi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Dana bantuan sosial Mantra ini dialokasikan dari APBD pemerintah kabupaten setempat. Warga penerima bantuan mendapatkan uang Rp500.000 dari bantuan Mantra. Melalui bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi warga di masa pandemi COVID-19. Mustaqim melaporkan dari Tulungagung Barat. Sejumlah pelanggar protokol kesehatan ini diberi sanksi sosial berupa push up, melafazkan Pancasila, dan ada juga yang diminta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mereka yang diberi sanksi ini karena tidak menggunakan masker saat berada di Pasar Candi Mas, Kota Bumi, Lampung Utara, dan dipergoki tim Satgas COVID-19 yang sedang menggelar operasi justisi. Pemberian sanksi sosial ini bagian dari upaya petugas untuk memberikan efek jera kepada warga yang masih melalaikan protokol kesehatan. Yang jumlah terjaring kurang lebih 40 orang, yang diantaranya yang tidak menggunakan masker, sehingga kita beri teguran kepada mereka. Selain di Pasar Candi Mas, operasi justisi ini juga digelar di tempat lain, diantaranya di Pasar Dekon dan kawasan Tugu Payan Mas, Kota Bumi. Pada operasi justisi ini, petugas juga menyosialisasikan peraturan baru terkait adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Pada penerapan perda tentang AKB tersebut, nantinya pelanggar protokol kesehatan akan didenda uang hingga Rp1 juta atau penjara selama 2 hari. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Pihak pemerintah Kabupaten Waikanan kemarin siang memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang digelar di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam di Waikanan. Vaksinasi COVID-19 perdana dilaksanakan terhadap 10 pejabat Forkopimda dan tokoh agama di wilayah ini. Vaksinasi terhadap pejabat dan tokoh agama ini juga bagian dari kegiatan sosialisasi bahwa vaksin COVID-19 aman dan halal digunakan. Mereka yang telah divaksin mengatakan bahwa vaksin COVID-19 tidak menimbulkan dampak negatif. Pelaksanaan vaksinasi sekaligus diisi rangkaian kegiatan pendistribusian vaksin COVID-19 ke seluruh puskesmas dan rumah sakit di wilayah Waikanan. Ini kita nanti akan melepas 1.680 kalau tidak salah ke 20 puskesmas yang ada di Kabupaten Waikanan. Untuk mulai besok insya Allah bisa disuntikan ke nakes yang berada di puskesmas masing-masing. Hari ini berapa Pak? Hari ini ada 10. Ya, kita ada 10 Forkopimda Pak ya?
Pemerintah Kabupaten Wekanan pada pekan kemarin telah menerima sebanyak 3.360 vaksin COVID-19 yang dikirimkan oleh pihak Dinas Kesehatan Lampung. Setelah pejabat Forkopimda, vaksinasi COVID-19 pertama di wilayah ini akan diprioritaskan terhadap tenaga kesehatan. Ardi Yohaba melaporkan dari Wekanan. Kegiatan kuliah kerja nyata atau praktik kerja lapangan mahasiswa sempat menjadi polemik setelah Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan kampus melakukan kegiatan KKN atau PKL. Hal itu karena Lampung masih darurat COVID-19. Pihak kampus pun mengubah teknis penerapan KKN yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Salah satunya Universitas Lampung mengubah kegiatan KKN tatap muka menjadi kegiatan KKN mandiri putra daerah secara daring. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN pun mengizinkan kegiatan KKN mandiri putra daerah daring itu. Namun Herman berpesan bahwa harus tetap menyosialisasikan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan KKN-nya. Silakan aja, tapi protokol kesehatannya harus jalan. Ya. Kita mengizinkan untuk mandiri ya. Iya, tapi protokol kesehatannya harus jalan. Ya, nggak boleh. Nggak melalui protokol kesehatan harus jalan semua. Semua harus jalan ya. Anak-anak harus sukses, orang harus sehat semua harus sehat. KKN Mandiri Putra Daerah secara daring itu akan dilakukan selama 40 hari mulai dari 1 Februari sampai 12 Maret 2021 mendatang. Jika sebelumnya kelompok mahasiswa dikirim ke desa-desa, sekarang mahasiswa melaksanakan KKN secara daring dari daerah tempat tinggalnya masing-masing. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.